Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Klasik, ketemu lagi dengan saya di channel Galeri Klasik Nusantara. Sobat Klasik, video kali ini saya akan melanjutkan bahasan seperti video saya sebelumnya, yaitu tentang isyarat-isyarat mimpi. Ya, di video sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa di naskah kuno ini, di manuskrip ini dipaparkan mengenai makna-makna dari isyarat mimpi, yang mana makna mimpi-mimpi tersebut berbeda dengan pemaknaan dalam dunia medis ya, Sobat Klasik. Menyinggung sedikit bahwa di video sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa tidak ada keterkaitan mengenai makna dari mimpi-mimpi yang ada ketika tidur. Bahwa di dalam medis dijelaskan bahwa mimpi-mimpi itu merupakan suatu reaksi tubuh dari apa yang terjadi dalam tubuhnya, seperti keadaan emosi dirinya, lalu pikiran dari orang tersebut. Nah, itu yang akan membuahkan suatu bunga tidur atau yang disebut dengan mimpi, atau bahasa ilmiahnya itu lucid dream, seperti itu. Nah, itu mengenai mimpi, isyarat-isyarat mimpi, dan juga dalam dunia medis. Nah, saya akan melanjutkan pembahasan lanjutan mengenai makna-makna mimpi yang ada di naskah kuno ini, dan ini mungkin bisa menjadi peringatan bagi kita semua, bukan harus mempercayai yang ada dalam manuskrip naskah kuno ini, tapi menjadi pengetahuan buat kita bahwa pada masa dulu itu banyak orang yang percaya, yang dibuktikan yang ada dalam naskah kuno ini mengenai bahwa setiap mimpi itu mempunyai makna dan juga akan terjadi suatu realitas sebagaimana yang ada di dalam makna dari mimpi tersebut. Nah, yang pertama, isyarat mimpi yang pertama yaitu lamun ngipi ningali kayu rubuh alamat ono wong mati. Nah, ketika ada orang yang bermimpi melihat suatu kayu, potongan pohon yang tumbang dari pohonnya, itu maka ada isyarat, maknanya yaitu akan ada orang yang meninggal. Nah, kalau dalam isyarat mimpi tersebut ini tergolong mimpi buruk ya, disebut dengan mimpi buruk karena akan terjadi suatu hal yang buruk, yaitu akan ada orang yang meninggal. Kemudian isyarat yang berikutnya yaitu lamun ngipi den buru kebo utawa sapi alamat Allah. Nah, apabila Sobat Klasik mimpi sedang memburu mencari suatu kerbau atau hewan yang berupa sapi, maka menurut naskah ini itu mengisyaratkan maknanya yaitu akan terjadi sesuatu yang buruk. Olo kan buruk, seperti itu. Ini tergolong juga mimpi buruk juga ya. Kemudian isyarat mimpi berikutnya yaitu lamun ngipi mangan bulan, lamun ngimpi mangan bulan tumipo alamat becek. Bahwa di sini yaitu ketika seseorang mimpi makan, lalu juga ada melihat suatu bulan jatuh, bintang bulan jatuh, maka alamat akan mendapatkan sesuatu hal yang baik. Nah, kalau ini tergolong mimpi baik ya. Kalau dua isyarat mimpi yang saya sebutkan sebelumnya tadi tergolong mimpi buruk. Kan ada ya orang yang mimpinya itu buruk sehingga sangat berpengaruh dalam dirinya, ada sampai ketakutan, lalu terbayang-bayang atas mimpi tersebut. Atau juga mimpi yang baik sehingga orang tersebut merasa enjoy, nyaman karena mimpi yang dialami yaitu mimpi yang baik. Nah, kemudian isyarat mimpi berikutnya yaitu lamun ngipi ningali gajah alamat ono wong kafir teko. Nah, kalau mimpi hewan tapi di sini hanya melihat, kalau di video saya sebelumnya kemarin itu kan ketika orang mengendarai hewan yaitu kuda atau gajah. Nah, kalau ini hanya melihat, mimpi melihat ningali gajah
orang mimpi melihat gajah, maka isyarat maknanya yaitu ada orang kafir akan datang. Sehingga maksudnya bahwa di sini akan ada orang yang akan orang kafir yang mungkin orang tersebut membawa suatu keburukan, buat suatu pemahaman yang bisa mengurangi keimanan seseorang dan sebagainya. Nah, ini yang dimaksud ketika mimpi melihat gajah. Nah, kemudian isyarat mimpi berikutnya yaitu lamun ngipi ngerungokake gluduk alamat arep loro watuk. Nah, ketika seseorang pada saat tidur mimpi melihat gluduk, apa gluduk itu? Petir ketika mau hujan itu, ya. Nah, isyarat maknanya menurut naskah ini yaitu orang tersebut akan terserang penyakit batuk pilek. Nah, itu isyarat mimpi dari ketika melihat gluduk. Ini termasuk apa? Masuk mimpi yang baik atau buruk ya? Buruk ya, karena orang tersebut akan terjadi suatu permasalahan dalam kesehatannya. Kemudian lamun ngimpi lumaku alamat becik, ketika seorang mimpi berjalan maka akan terjadi suatu kebaikan, ada hal kebaikan yang akan datang pada diri orang tersebut. Nah, sehingga ini juga sangat jelas ya, termasuk mimpi yang baik. Kemudian lamun ngimpi mangan kunir alamat arep oleh emas. Nah, ini mungkin keterkaitannya yaitu antara kunir yang warnanya kuning keemasan lalu juga emas. Nah, ini hanya asumsi saya saja, enggak. Kalau di naskah ini hanya menyebutkan ketika orang bermimpi makan kunir atau kunyit ya, bahasa Indonesianya kunyit, maka alamatnya maknanya yaitu dia akan memperoleh suatu harta, yang mana harta ini berupa emas. Nah, ini tergolong buruk apa mimpi baik sobat klasik? Nah, pastinya mimpi baik ya, karena dia akan mendapatkan suatu keberuntungan yaitu memperoleh harta yang berupa emas. Berikutnya, lamun ngipi adus alamat arep ilang larane. Nah, ketika orang sedang sakit kemudian dia mimpi mandi, maka maknanya bahwa dia akan sembuh dari penyakitnya tersebut ya. Kemudian sama, ternyata berikutnya itu sama, yaitu ketika mimpi yang efeknya yaitu akan sembuh dari penyakit, yaitu lamun ngipi atus ono banyu udan. Nah, ketika seseorang mimpi dan mimpinya itu adalah mandi dengan air hujan yang deras, udan deras, hujan yang deras, maka maknanya yaitu dia akan sembuh dari penyakit juga. Nah, sehingga berarti bisa disimpulkan bahwa ketika seseorang mimpi mandi, baik itu mandi dengan air biasa atau dengan air hujan, maka dia akan sembuh dari penyakit. Yang terakhir yaitu lamun ngimpi ngundang ayam alamat arep becik, yaitu apabila seseorang mimpi memanggil ayam, ngundang ayam, memanggil ayam, maknanya yaitu akan mendapatkan suatu hal yang baik. Ini juga termasuk mimpi baik. Nah, itu beberapa isyarat mimpi ya yang saya jelaskan, sama seperti isyarat mimpi yang ada di video saya sebelumnya, bahwa di sini saya ingin menambahi penjelasan bahwa mimpi itu tergolong ada dua golongan, yaitu mimpi baik dan mimpi buruk. Dan ini secara medis punya makna yang berbeda ya. Kalau di dalam naskah ini hanya menjelaskan isyarat-isyarat mimpi yang nantinya akan berefek pada sesuatu hal yang baik dan hal yang buruk. Nah, kalau dalam dunia medis di beberapa penelitian analisisnya mengatakan bahwa mimpi buruk ya, ini utamanya mimpi buruk atau mimpi baik itu
kembali lagi sama seperti penjelasan saya sebelumnya, yaitu kembali kepada diri orang tersebut. Nah, kalau menurut suatu analis medis, mimpi buruk itu faktornya bisa terjadi karena emosi, ketakutan, kecemasan, stres, kurang istirahat. Nah, itu beberapa faktor yang menyebabkan dia akan mengalami mimpi. Utamanya khususnya yaitu akan terjadi mimpi buruk. Suatu yang seseorang yang mengalami suatu tekanan pikiran atau juga kurang istirahat, terlalu banyak pekerjaan, nah itu akan berefek ketika tidur, dia akan mimpi buruk. Nah, itu kalau analisis medis lebih ke arah bagaimana orang bisa mimpi buruk. Nah, cara mengatasi, kalau dalam dunia medis, cara mengatasi seseorang agar tidak mimpi buruk atau terhindar dari mimpi-mimpi yang buruk, sesuatu hal yang bermakna buruk, kejelekan, salah satunya diantaranya yaitu kemungkinan faktornya adalah efek dari obat yang sedang dikonsumsi. Nah, sehingga menurut medis solusinya yaitu menurunkan kadar dosis dari obat yang sedang dikonsumsi itu. Nah, kedua yaitu istirahat, perbanyak istirahat. Nah, jangan diforsir pekerjaannya sehingga nanti akan berakibat terhadap mimpi-mimpi yang ada dalam tidurnya itu. Kemudian yang terakhir, menurut mereka, analis mereka, bahwa ada terapi kognitif. Nah, terapi kognitif ini tidak bisa dilakukan sendiri menurut medis, bahwa harus ada yang membantunya. Nah, siapa yang membantunya di sini yaitu psikolog atau psikiater. Nah, ketika terjadi mimpi buruk yang berkelanjutan terus-menerus, tidak pernah berhenti, setiap hari, setiap waktu, setiap tidur, dan itu mimpi buruk terus, nah di situ cara mengatasinya yaitu dengan terapi kognitif namanya, dan di situ harus dengan bantuan orang ahli. Nah, itu beberapa penjelasan saya mengenai mana-mana mimpi yang ada dalam naskah kuno dan juga perbandingannya dengan dunia medis seperti apa. Semoga memberikan manfaat untuk Sobat Klasik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.